خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu, Bapak yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, alhamdulillah tidak terasa kita pada hari ini sudah masuk ke bahagian kedua bulan Ramadan. Atau kalau dalam sepak bola ini sudah babak kedua, karena sudah lewat 15 hari. Alhamdulillah kita di Brunei Darussalam berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan bahagia. Tetapi di Indonesia sana ada tadi sebagaimana kita ketahui para prajurit pahlawan kita yang gugur dalam melaksanakan tugas. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka sebagai orang syahid atau orang yang gugur. Kalau dalam istilah agama kita adalah orang syahid. Orang syahid bukan hanya saja orang yang berperang di jalan Allah, tetapi diantaranya adalah orang yang wafat dalam keadaan tenggelam, seperti prajurit TNI yang beberapa hari yang lalu dengan kapal selam Nanggala 402 yang sekarang sudah disahkan bahwa mereka wafat dalam menjalankan tugas dan tenggelam di perairan laut Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada minggu yang lalu guru kita semua, Profesor Dr. Abdurrahman Haqqi telah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan atau matlamat dari puasa adalah bagaimana seorang muslim bisa mencapai derajat ketakwaan. Derajat ketakwaan. Tetapi kita semua sekarang sudah lewat 15 hari lebih sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah yakin atau tidak ini? Kira-kira yakin atau tidak bahwa puasa kita itu menyampaikan kita kepada derajat ini? Sampai atau tidak? Kalau menurut Imam Ghazali, atau nama lengkapnya siapa? Ini ulama masyhur ya di kalangan di masyarakat Islam, khususnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa puasa ini ada sebagian yang hanya sah saja, artinya hanya menggugurkan kewajiban. Ada sebagian yang memang sah plus diterima. Kalau kita contoh ibu-ibu yang ada hadir di sini, ketika masak untuk buka puasa untuk suaminya, untuk anaknya, terkadang dimakan, terkadang tidak. Nasi dan masakannya jadi, tetapi tidak diterima. Nasinya jadi, tetapi tidak dimakan.
Sebabnya banyak. Mungkin karena keasinankah, atau kurang enakkah, ataupun apa, banyak sebabnya. Begitu juga orang yang ikut dalam perlombaan, tidak semuanya mencapai peringkat juara 1, 2, dan 3. Perlombaan sepak bola yang juara sampai hanya 1, 2, bahkan 3, 4 maksimum. Walaupun yang ikut misalnya Liga Inggris kah, Liga Champion kah. Nah, kalau Liga Inggris kemarin Liverpool, sekarang terseok-seok. Nah, begitu juga mereka selesai mengikuti liga, tetapi tidak menjadi juara. Begitu juga dengan kita dalam puasa, mungkin selesai, tetapi tidak mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Nah, kalau secara ringkasnya, memang takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi dalam Al-Quran ada perincian atau tafsiran yang lebih jelas apa itu takwa. Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahwa tujuan utama dari puasa adalah supaya mendapatkan ketakwaan. Tetapi bukan titik sampai di sana. Sebenarnya tujuan dari puasa adalah untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bahwa maghfirah, surga, adalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa, pertanyaannya, orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan apa? Alladzina. Ternyata kalau kita nanti akan saya bahas, ternyata orang yang takwa adalah orang yang mempunyai sisi kemanusiaannya, sisi sosialnya itu dimunculkan daripada sisi kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kesolehan sosialnya yang akan berpengaruh kepada jiwa manusia tersebut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi bukan yang bertahajud terus menerus, bukan. Pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu kotak amal ada di sana. Yang yunfiquna, menginfakkan hartanya fis-sarra'i, dalam keadaan lapang, punya duit ataupun kagak. Mungkin nanti kalau kotak amal bisa ditambahkan barcode ya, karena sekarang jarang yang mempunyai cash. Boleh digini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Yang bisa menahan amarah, yang tidak baperan, disentil dikit marah. Terutama ini untuk biasanya sifat seperti ini ada pada orang yang mempunyai kedudukan tinggi, ya, direktur dan lain seupamanya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa menahan amarah dan bisa memahami, memaklumi keadaan orang lain dengan memaafkan. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apakah itu saja? Tidak. Allah menjelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang yang bertakwa bukan hanya mereka yang suka berinfak, bukan hanya mereka yang kesalehan sosialnya bisa menahan amarah dan memaafkan kelemahan ataupun kesilapan kesalahan orang lain, tetapi dijelaskan juga apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan, jika mereka dalam sesekali mereka tergelincir, karena tadi kata Pak Dubes juga tidak ada orang selamanya, ketika kita berbincang, tidak ada orang selamanya salah. Manusia ini
ada sisi malaikatnya dan sisi setannya. Bukan malaikat terus tanpa salah, dan bukan juga setan yang selalu salah. Sekali-kali boleh salah. Tidak ada manusia yang abadi dalam kesalahan, dan tidak ada manusia yang abadi dalam kebenaran kecuali para anbiya. Sedangkan kita sebagai manusia biasa adalah sekali-sekali betul dan kadang-kadang juga adalah melakukan kesalahan. Makanya di sini walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jika orang yang bertakwa ini sekali-kali melakukan kesalahan atau menzalimi diri mereka, kemudian apa? Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka mereka akan mengingat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini orang bertakwa. Tadi saya kembali lagi, apakah kita sudah mencapai dari hasil puasa yang 15 hari, 16 hari, 17 hari ini sudah mencapai kepada derajat takwa atau tidak? Infak kita semakin banyak atau tidak? Kesabaran kita semakin tinggi atau tidak? Amarah kita semakin bisa ditahan atau tidak? Dan lain seumpamanya. Sedangkan kesolehan sosial ini tidak mungkin dicapai kecuali kalau puasanya diterima. Karena kata baginda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Banyak sekali orang yang puasa tetapi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, hanya lapar, puasanya mulut saja. Kalau kita sering dibahas, kalau mungkin dalam istilah martabak telur itu martabak biasa, bukan super buak, bukan martabak apa namanya? Ada yang telurnya 3, ada telurnya 4. Kita ini hanya telur 1. Ada spesial dan apa? Kita telurnya cuma 1 yang hanya terasa digigit di mulut, jadi nempel di gigi saja, tidak ada terasa apa-apa. Apa itu yang puasa biasa? Yaitu cuman kita tanyanya gimana sih hukumnya perempuan pakai lipstik di bulan Ramadan, kan gitu juga. Gimana sih kalau udah pas adzan subuh makanan masih di mulut? Itu yang dibahas. Atau kalau istilah Imam Ghazali, zahiratut taqwa, ketakwaannya yang apa? Kulitnya saja. Kalau itu mudah, habis subuh sampai maghrib tidur sah puasa. Kenapa? Yang penting ada niat, tak makan dan minum dan tidak melakukan hubungan seksual, sah sudah. Andaikan seperti itu sah sudah puasanya. Tetapi apakah dengan itu kita akan mencapai kesolehan sosial yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Banyak sekali seperti tadi. Tidak semua yang ikut perlombaan akan menjadi juara. Tidak semua yang jadi diplomat akan jadi duta besar. Seperti itu. Kecuali orang-orang yang tertentu yang hebat, yang mempunyai syaratnya tercukupi. Puasa rukunnya cuma 2. Niat tadi kita sudah. Nawaitu shauma ghadin. Yang kedua adalah menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tetapi di luar sana masih ada bumbu-bumbu yang lainnya yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai derajat ketakwaan. Betul, mulut kita berpuasa, tetapi jawarih kita, anggota tubuh kita yang lain tidak ada kerjasama, tidak satu teamwork. Mulut mulut puasa dari makan dan minum, tapi terkadang hati kita masih ada iri, dengki kepada orang lain. Bahkan kalau dicontohkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan, andaikan seseorang melihat orang non muslim, kita di Indonesia hidup berbangsa dengan berbagai etnis suku, dengan berbagai agama. Jika, kata Imam Ghazali, ini bukan kata Pak Cecep ini ya, kata Imam Ghazali, jika kalian melihat seorang saudara kita sebangsa yang agamanya non muslim kemudian nyinyir, dia ahli neraka tuh, ini kata Imam Ghazali, maka itu sudah hasad, sudah buruk sangka itu. Siapa tahu
besok atau lusa dia masuk Islam dan keislamannya lebih hebat, lebih kuat daripada dia yang mengatakan seperti itu. Kalau kita di pesantren dulu mungkin ada kisah seperti seorang ulama namanya Barsiso ya. Kalau yang terkenal sekali, katanya ulama saleh, diajak kata setan, boleh silakan berzina kau. Itu dosa besar. Mana boleh, aku nih lihat peciku peci haji, tapi Haji Muhyiddin ya. Bukan Muhyiddin ini. Haji Muhyiddin yang di sinetron ya. Yang di sinetron dulu tukang bubur naik haji ya. Nah, lihat aku berjubah dan tak mungkin aku berzina. Silakan bunuh orang, mana boleh, itu dosa besar. Kalau gitu silakan mabuklah secangkir tuak atau secangkir bir, ringan tuh. Akhirnya dia mau, dan akhirnya apa? Mabuk ya, pikirannya, otaknya rusak karena mabuk, akhirnya zina, yang dizinai akhirnya dibunuh, mati dalam juga su'ul khotimah. Kata Imam Ghazali, jangan pernah meremehkan siapapun, termasuk buruk sangka kepada manusia, bahkan manusia tersebut atau orang tersebut adalah bukan Islam. Jika kita lihat orang tua Muslim, kita mesti bagus sangka, berbaik sangka, oh dia lebih sepuh dari kita, lebih senior dari kita, ibadahnya lebih hebat, lebih panjang dari kita. Kita lihat anak kecil yang baru baligh, kita lihat kehebatan dia, dosa dia lebih sedikit daripada kita yang umurnya lebih banyak. Mesti baik. Kita tidak sadar, wallahu alam. Selama kita tarawih di sini, mungkin lihat kanan kiri, ada kakinya orang Garut mah rorombeheun, sukuna rorombeheun. Atau rorombeheun apa? Saya kurang tahu bahasa Indonesia ini. Atau mungkin pakaiannya kurang bersih, pakaiannya kurang mahal dan sebagainya. Mungkin ada dosa-dosa seperti itu yang tanpa kita sadari menjadikan perusak bagi puasa kita dan menghalangi kita untuk mencapai ketakwaan. Telinga kita mendengarkan riba, mata kita tengok lihat status Facebook orang, di komen yang buruk-buruk, dan banyak sekali ini dosa-dosa yang terkadang tanpa kita sadari. Sandal di sana, ada sandal orang lain, mau kita pakai sandal lagi, ditendangnya sandal tersebut, tanpa sadar itu pun dosa. Mau parkir blok kereta batu orang lain, mobil orang lain, kita tak sadar itu juga dosa. Lampu merah kita serobot, terkadang kita tanpa nyadari bahwa itu bukan dosa. Saya sendiri selalu. Mau kuning, tambah di gas, diinjak betul-betul. Sedangkan perintah ketaatan kita kepada pemerintah, selama tidak bertentangan dengan agama kita, selama itu untuk kemaslahatan kita, maka itu adalah ibadah. Ibadah cakupannya bukan hanya ritual ibadah seperti sholat, zakat, dan yang lain. Nah, dari sini kita mungkin sudah mulai ragu. Apakah betul kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan maghfirah tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang bertakwa. Kata Imam Syekh Mutawali As-Sa'rawi, beliau mengatakan, kalau sekarang kita mungkin di ujung-ujung penghujung akhir Ramadan ini, yang ada dalam pikiran kita terutama pegawai ya, itu THR, baju lebaran dan lain seumpamanya. Bagaimana THR ini dari KBRI sudah turun atau belum? Sepertinya sudah. Atau THR yang dipikirkan, menurut Imam Syekh Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa harta adalah bagian rezeki, tetapi rezeki yang paling hebat adalah ketika kita sudah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW pernah ketika mau mungkin ceramah ya seperti ini, naik ke atas mimbar, langkah pertama beliau mengatakan amin. Langkah kedua berkata juga amin. Yang ketiga amin.
ketika selesai turunlah baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun merasa aneh. Wahai baginda Nabi, kenapa tadi mengatakan amin, 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 sedangkan baginda tidak mengatakan berdoa apapun? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama datang kepadaku malaikat Jibril dan beliau mengatakan, wahai Muhammad, banyak di antara umatmu yang berlalu Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia, katakanlah amin, kata Jibril. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin. Yang kedua, di antaranya adalah banyak di antara umatmu yang diberi kesempatan untuk hidup jumpa dengan kedua orang tuanya, tetapi keberadaan mereka tidak mengantarkan anak ini untuk mendapatkan maghfirah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia menjadi anak yang durhaka dan keberadaan orang tua tersebut mengantarkan dia menjadi orang yang durhaka dan masuk ke neraka. Maka celakalah dia. Katakanlah amin, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Kita sekarang tidak terasa 1 bulan, serasa 1 minggu sekarang itu. 1 minggu serasa 1 hari. 1 tahun serasa 1 bulan. Bulan tahun yang lalu Ramadan saya juga mengisi di kedutaan tapi menggunakan Zoom. Serasa baru beberapa hari saja. Tidak terasa. Sekarang pun kita hanya bersisa beberapa hari saja. Kalau kita di perlombaan orang yang lari Bolt misalnya, yang juara lari dunia, ketika mau sampai ke finish, maka apa yang dilakukan? Biasanya siapapun akan mengeluarkan tenaga terhebatnya, lari secepatnya, lari sekencang mungkin untuk menjadi juara. Pertandingan bola pun sama. Ketika menit-menit terakhir atau menit emas biasa dikatakan, maka betul-betul bahkan kiper pun maju ke depan bagaimana mendapatkan gol untuk memenangkan pertandingan. Nah, kita masalahnya bagaimana pertandingan puasa ini untuk mencapai kesolehan sosial yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah seperti pelari ataupun seperti pemain bola sepak yang profesional, ataupun justru menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga disifatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang merugi, orang yang celaka. Wallahu a'lam. Mungkin kita masuknya ke dalam yang tadi, orang yang hanya sah puasa tetapi tidak diterima puasanya. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Sholat sama, sholat ya sholat. Sehingga tadi saya pun berbicara dengan Pak Presiden, beliau mengatakan ketika ada temannya yang ateis, ya tidak beragama, kenapa tidak beragama? Oh, yang beragama pun masih korupsi katanya. Untuk apa beragama? Yang beragama pun masih seperti ini seperti itu, ya untuk apa beragama? Akhirnya pemahaman orang lain terhadap agama menjadi salah. Kenapa? Bukan salah agamanya, tetapi salah orang yang beragamanya. Agama tidak pernah salah, Islam tidak pernah salah, tetapi orang yang beragama Islam yang tidak betul menampakkan keislamannya. Yang kedua adalah puasa yang sah dan diterima, atau dalam istilah Imam Ghazali adalah khawas, yaitu ketika seorang muslim yang berpuasa boleh mampu menahan bukan hanya mulut dari makan dan minum, tetapi juga menahan anggota tubuh yang lain, diajaknya bekerja sama untuk sama-sama puasa. Jika ular berpuasa beberapa hari sehingga setelah puasa
lahir kembali istilahnya ya, reinkarnasi atau apa istilahnya, dengan kulitnya yang baru. Indukan ayam juga berpuasa untuk mengerami telur dan menghasilkan generasi yang baru. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika puasa nanti selesai Ramadan ini, apakah hanya ganti baju baru saja ataupun bagaimana? Puasa yang baik menurut Imam Ghazali adalah ketika tadi ada kerjasama di antara anggota tubuh kita. Mulut berpuasa betul, mata berpuasa betul, tangan juga diajak berpuasa untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti akan timbul efeknya, dilihat hasilnya ketika sudah bulan Ramadan. Staf kedutaan misalnya datang tepat waktu. Saya sebagai dosen di sini bisa bekerja dengan secara profesional sehingga membawa nama baik negara Indonesia di Brunei Darussalam. Para tenaga kebanggaan kita, tenaga migran kita di sini pun sama, sehingga bisa bekerja secara profesional dan membawa harum negara Indonesia di negara orang lain. Dengan hasil apa? Hasil puasa. Karena tadi orang bertakwa bukan yang selalu tahajudnya semakin bertambah, yang justru yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesolehan sosialnya bisa terus dipertahankan. Bukan hanya ketika puasa, tetapi kesolehan sosial tersebut akan nampak jika orang sudah selesai puasa. Bukankah kita, bukankah istri kita akan cantik ketika sesudah mandi? Sudah sedang mandinya tidak basah, sudah mandi semakin harum, bersolek dan seumpamanya, nampak hasilnya. Kenapa? Sudah mandi. Jangan-jangan kita mandi, memandikan hati kita, mandinya mandi palsu, mandi tanpa sabun, sehingga ketika selesai mandi bau badan tetap abadi. Selesai puasa, keimanan boro-boro bertambah, bobrok iya, kinerja buruk, akhlak semakin buruk. Artinya puasa tersebut tidak berefek apa-apa. Duit di depan, ada kesempatan, bisa menahan, itu hasil puasa yang baik. Tetapi jika jabatan ada, duit di depan mata, tangan semakin gatal, artinya puasa tidak berpengaruh apa-apa kepada diri kita semua. Bapak-bapak, ibu hadirin yang rahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian sedikit ilmu ini ada kata-kata yang tidak sesuai dengan bapak-bapak dan ibu semuanya. Ilmu yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekurangan dan khilafan adalah datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, marilah kita panjatkan doa bersama-sama untuk para arwah, para syuhada, para prajurit tentara negara Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah kita bahwa mereka gugur dalam mengemban amanah. Mereka bahagia, kita bersedih, tetapi sebetulnya mereka bahagia. Kita wallahu a'lam mati dalam keadaan bagaimana? Mungkinkah mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun mati dalam keadaan husnul khatimah? Jika mereka mati mulia, didoakan oleh seluruh negara, bahkan oleh seluruh dunia, wallahu alam kita mati pun apakah akan diingat ataupun tidak. Mereka bahagia sekarang. Kata Nabi, hadisnya sahih, di antara wafat yang disifati sebagai syahid adalah diantaranya orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan derajat syahid
dan mendapatkan rahmat dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah semua prajurit kapal selam Nanggala 402. Warhamhum ya Allah, kasihanilah mereka. Wa'fu anhum waghfir dzunubahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب والأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا أنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فبه الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الكتاب. الفاتحة.